bagi kita semua. Kimia, Kami bangga. pada video kali ini kami akan melakukan analisis limbah yang ada di kota Merauke. Yuk simak videonya. Kabupaten Merauke terletak paling timur di wilayah Nusantara dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Letak geografis Kabupaten Merauke antara 137 derajat sampai 141 derajat busur timur dan 6 derajat sampai 9 derajat lintang selatan dengan luas wilayah 45.075 km persegi. Sebelah utara Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Mapi. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura. Kabupaten Merauke terdiri atas 20 distrik, yaitu Merauke, Nenjen Kenjerai, Sota, Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Pulilin, Muting, Animha, Kuprik, Semangga, Malin, Okaba, Kaptel, Kuti, Tubang, Ilwayap, Imam, Tabonji, dan Wan. Dengan jumlah kampung dan kelurahan masing-masing 160 kampung dan 8 kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebesar 155.783 jiwa. Berikutnya limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut, dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman ataupun akibat langsung. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan pengertian limbah cair yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pada setiap daerah tentunya memiliki permasalahan dan jenis limbah sesuai dengan konsumsi penduduk daerah sekitar. Permasalahan lingkungan dewasa ini sudah banyak terjadi di setiap daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Permasalahan yang paling umum yang banyak menjadi pembicaraan adalah masalah terkait sampah ataupun limbah, baik dalam skala kecil sampai pada skala industri. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penyaluran sampah yang banyak ditemui terdiri dari proses pengumpulan sampah dari permukiman atau sumber sampah lain, pengangkutan sampah untuk dibuang di tempat penampungan sementara, dan proses terakhir yaitu pembuangan sampah di TPA. Permasalahan pengolahan sampah yang ada di Merauke dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengolahan pelayanan masih rendah, TPA yang terbatas, kesadaran masyarakat akan sampah, dan pentingnya menjaga lingkungan juga masih sangat rendah, sehingga membawa masalah baru seperti banjir. Pengolahan sampah selama ini juga belum sesuai dengan metode pengolahan sampah. Menurut Perwanta,
TPA berpotensi menyumbang emisi gas rumah kaca dengan gas mendominasi adalah CH4, CO2, dan N2O. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya inovasi dalam pengolahan sampah sehingga sampah tidak hanya menumpuk di TPA, tetapi juga dimanfaatkan dalam kepentingan lain. Inovasi pengolahan sampah belakangan ini akan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangun listrik tenaga sampah tersebut sudah dilakukan di TPA Kabupaten Merauke yang bertempat di Kampung Bokem. Pada pembakaran sampah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, generasi merupakan suatu proses yang dapat mereduksi volume sampah hingga 70%, namun menghasilkan emisi yang tinggi sehingga kurang ramah lingkungan. Sedangkan metode gasifikasi dapat mereduksi sampah hingga 75% dan lebih ramah lingkungan. Persampahan, limbah cair, serta pencemaran udara merupakan 3 permasalahan lingkungan penting yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi besar menurunkan kualitas udara, lingkungan hidup, dan kesehatan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, jenis dan kualitas limbah serta pencemaran udara diperkirakan akan semakin besar akibat pemusatan dan pertambahan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan. Maka persoalan sampah, limbah, dan pencemaran udara akan menjadi pelik dan serius di masa depan. Permasalahan pengolahan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya laju timbulan sampah akibat meningkatnya jumlah penduduk, sehingga pengolahan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Kota Merauke dengan jumlah penduduk 230.932 jiwa memprioritaskan memproduksi sampah sebanyak 40-50 ton setiap harinya, di mana ini hanya terhitung untuk sampah berlangganan, belum dengan sampah yang dibuang secara sembarangan. Penanganan sampah di Kota Merauke meliputi 3 kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, serta pembuangan. Sistem pengumpulan yang baik harus meliputi 3 tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sampah akan dibuang sesuai dengan jadwal pengambilan, dibuang pada tempat yang sudah ditentukan dan dengan cara yang benar. Sistem pengumpulan sampah yang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tingkat rumah tangga, sampah akan diangkut dari tempat pengumpulan sementara yang dilakukan oleh petugas swadaya. Kemudian sampah yang berasal dari pemukiman penduduk akan diangkut ke TPS dengan gerobak sampah. Sedangkan pengangkutan kontainer dari pusat pasar ataupun sampah pemukiman di pinggir jalan akan menggunakan truk sampah yang selanjutnya digunakan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Persoalan persampahan yang menonjol seringkali bukan masalah adanya sampah, tetapi lebih terkait ke persoalan hulu. Sehingga untuk menangani persoalan sampah ini, kita harus meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang sampah dan penanganannya. Dengan demikian, hal ini akan berdampak besar terhadap berbagai hal yang terkait dengan sampah, misalnya volume timbunan sampah, sarana dan prasarana penanganan sampah, serta dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Partisipasi masyarakat menurut Adi bahwa untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan masih diperlukannya kesadaran dari warga masyarakat untuk memiliki minat dan tujuan yang sama. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian strategi penyadaran. Kemauan masyarakat Ahmadi menyatakan bahwa kemauan adalah dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup pribadinya. Konsep hubungan pemahaman, kemauan dan pendapatan masyarakat terhadap partisipasi, pihak-pihak yang berkepentingan harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat ikut berpartisipasi dalam menjaga atau melestarikan lingkungan. Sebagai upaya mengantisipasi kerusakan
kerusakan yang dapat menimbulkan bencana alam. Terbatasnya fasilitas penanganan sampah di Kota Merauke dan buruknya pembersihan drainase yang ada menyebabkan sampah-sampah kegiatan domestik tidak tertangani dengan baik. Tidak terkecuali juga pada rumah-rumah masyarakat yang hampir seluruhnya menyerahkan pengolahan sampah kepada pemerintah. Sampah-sampah dari rumah tangga dijadikan satu tempat dipisahkan berdasarkan karakteristiknya. Sampah kering maupun sampah basah disatukan menjadi satu wadah. Sampah-sampah domestik yang mendominan diantaranya dari kegiatan rumah tangga yaitu sisa nasi, potongan sisa sayur maupun sayur basi, dan berbagai produk berbahan plastik. Untuk memudahkan pemilihan sampah berdasarkan karakteristiknya, seharusnya dari pemerintah setempat menyediakan bak sampah yang terbagi dari sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah dari lini terkecil yaitu domestik. Tetapi jika kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan tinggi, maka hal ini dapat ditindaklanjuti secara mandiri. Pada dasarnya, masalah sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah kita ikut membantu, bukan ikut bertanggung jawab dengan mengurus sampahnya sendiri. Dalam konteks ini, memperdayakan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga cukup penting, sebab hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah dengan menerapkan prinsip 4R yakni reduce, reuse, recycle, dan recycle, serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Prinsip reduce mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih sedikit dalam memproduksi sampah. Setiap berbelanja membawa plastik sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan reuse yaitu memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti galon, botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas. Dan recycle untuk menerapkan prinsip mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik ataupun kreativitas yang lain sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Pengelolaan sampah dengan konsep bank sampah merupakan strategi dalam pembangunan kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Wisata Pantai Lampu 1 ini perlu perhatian khusus. Selain kondisinya terancam oleh abrasi dan penggalian pasir, sampah juga turut berkontribusi merusak keindahan pantai ini. Umumnya sampah yang ada merupakan sampah-sampah dari sampah rumah tangga, yaitu plastik dan botol bekas. Selain itu, pedagang yang menjual makanan di area Pantai Lampu 1 juga merupakan salah satu penyebab banyaknya sampah plastik. Kesadaran dari pengunjung perlu ditingkatkan dari himbauan-himbauan atau ajakan-ajakan seperti jangan buang sampah sembarangan ataupun buanglah sampah pada tempatnya melalui papan iklan, banner, ataupun spanduk yang bisa dipasang di area Pantai Lampu 1. Sudah banyak dilakukan pembersihan pantai yang dilakukan oleh Polres, Lantamal, pelajar maupun organisasi mahasiswa yang ada di Merauke. Tetapi tak lama kemudian sampah kembali menumpuk di area Pantai Lampu 1 sehingga mengotori area pantai ini lagi.
sampah dapat mengakibatkan pencemaran air tanah serta tersumbatnya saluran air yang dapat mengakibatkan banjir. Permasalahan limbah di daerah Merauke terjadi karena semakin banyaknya limbah yang dihasilkan oleh masyarakat serta kurangnya tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan limbah yang banyak ditemukan di daerah Merauke. Misalnya yang pertama, timbunan sampah setiap hari. Hal ini dapat kita tangani dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengubah perilaku masyarakat, serta menegakkan disiplin dalam membuang sampah. Selanjutnya, sampah yang tidak terangkut ataupun sarana-prasarana dan teknologi yang kurang memadai. Hal ini dapat kita tangani dengan penambahan sarana angkut dan pengelolaan sampah, peningkatan frekuensi pengambilan, penyiapan dan perbaikan TPA, serta pengembangan teknologi pemisahan dan pengomposan. Selanjutnya, dampak negatif sampah dan TPA terhadap lingkungan. Hal ini dapat kita tangani dengan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya, penurunan efek negatif lindi, teknologi untuk menurunkan bau dan pencemaran lingkungan, monitoring secara reguler terhadap kondisi lingkungan seputar TPA. Yang terakhir, ada sampah sebagai urusan pemerintah, di mana penanganannya hampir sama dengan penanganan kedua, yaitu penanganan terhadap sampah yang tidak terangkut ataupun sarana-prasarana serta teknologi yang kurang memadai. Sekian pembahasan dari kami. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Kimia, Kami bangga.